Kita hidup di zaman yang unik, zaman dimana kata-kata seperti intuisi, energi, frekuensi, dan vibrasi terdengar keren, tapi jarang dibahas sisi gelapnya. Karena ada fakta yang menarik ya. Intuisi itu bisa jadi cahaya, tapi juga bisa jadi jebakan yang halus banget. Dan justru paling sering menjebak orang yang sedang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Pernah nggak kita mengalami ketemu seseorang, lalu tiba-tiba ada suara di dalam diri kita ya, bilang orang ini spesial, dia punya peran besar dalam hidupku ya, jika itu terkait dengan kita ya. Atau sebaliknya, awas, orang ini energinya gak enak. Lalu kita percaya, kita yakin, kita meyakinkan gitu ya. Kita meyakini hal itu petunjuk semesta. Kemudian kita yakin itu bisikan Tuhan, dan juga kita yakin itu sebuah firasat. Tapi pertanyaannya, apa intuisi itu benar-benar murni adanya atau cuma pikiran kita yang lagi butuh pegangan? Karena tidak semua yang terasa spiritual itu benar-benar spiritual. Kadang yang kita kira wahyu ternyata cuma keinginan yang menyamar. Dan yang lebih mengerikan, yang kita kira pesan Tuhan ternyata cuma ego yang pakai baju suci. Ada orang yang memang terlahir lebih sensitif. Mereka bisa menangkap suasana ruangan, bisa merasakan berat atau ringan energi sebuah tempat, bisa merasa ada sesuatu yang tidak beres ya, meski semua orang tertawa menertawakannya. Dan ini bukan hal yang aneh. Dalam tradisi Nusantara, kemampuan ini sering disebut kewaskitaan. Bahasa kerennya indera keenam atau mata batin. Masalahnya, banyak orang itu salah paham. Mereka mengira semakin sensitif berarti semakin suci. Padahal belum tentu, karena sensitivitas itu seperti alat, seperti pisau. Pisau bisa dipakai memasak, tapi bisa juga melukai. Dan disinilah masalah besar muncul. Spiritualitas tanpa kebijaksanaan itu sama dengan racun halus. Karena orang yang peka itu sering jatuh ke pola seperti ini ya. Seperti setiap perasaan itu dianggap petunjuk Tuhan. Setiap ketidaknyamanan dianggap energi negatif. Setiap kecocokan itu dianggap sebuah takdir. Setiap konflik dianggap karma. Padahal bisa jadi yang terjadi itu lebih sederhana. Yang kamu sebut firasat itu bisa jadi cuma trauma masa lalu, ketakutan, ya, overthinking, berpikir berlebihan, kesepian, atau luka batin yang belum sembuh. Ya, misalnya kita ketemu orang baru, lalu merasa nggak enak, bukan nggak enakan ya, merasa nggak enak
semacam intimidasi ya, rasa intimidasi di dalam diri kita. Kita anggapnya dia memiliki aura gelap, padahal mungkin dia cuma pendiam atau wajahnya mirip orang yang pernah menyakiti kita, atau orang yang pernah, atau kita yang pernah dikhianati. Jadi otak kita itu merespon secara otomatis, semacam alarm ya, peringatan. Padahal peringatan semacam itu bukan termasuk intuisi, itu mekanisme bertahan hidup. Yang sering kita lupa itu intuisi itu bukan selalu suara jiwa, kadang itu cuma suara luka. Ada penyakit spiritual yang diam-diam menyebar di zaman sekarang. Itu namanya spiritual bypassing. Artinya kita memakai konsep spiritual itu untuk menghindari kenyataan. Memakai bahasa tinggi supaya tidak perlu menghadapi emosi yang sebenarnya. Contohnya, ada orang yang menyakiti kita, lalu kita bilang, sudahlah, mungkin dia membawa karma buruk dari kehidupan lalu. Padahal yang sebenarnya terjadi, kita itu kecewa, kita itu marah, dan kita itu terluka, tapi kita nggak mau untuk mengakuinya. Kita tidak mau jujur terhadap hati kita sendiri. Contoh lainnya itu ada seseorang yang baru kita kenal, kemudian kita langsung terobsesi gitu kan, kita merasa nyaman banget, kita merasa klik banget, lalu kita langsung menyimpulkan ini soulmate-ku dari kehidupan lampau. Padahal bisa jadi kita itu cuma sedang kesepian dan orang itu kebetulan memberikan perhatian, atau yang lebih parah, kita belum move on dari mantan lalu ketemu orang yang mirip mantan. Bukan hanya wajahnya, tapi cara ngomongnya, cara bercandanya, dan kita salah mengira itu sebagai takdir. Padahal itu cuma pengulangan pola psikologis. Dan spiritual bypassing ini berbahaya karena membuat kita itu tidak lagi melihat manusia sebagai manusia. Orang lain bukan lagi pribadi utuh, tapi jadi simbol spiritual di dalam kepala kita sendiri. Dia itu bukan bernama Budi atau bernama Sari lagi. Dia menjadi orang pembawa karma, orang pembawa energi gelap, orang pilihan semesta, orang yang ditakdirkan untuk menyembuhkan lukaku. Padahal manusia punya emosi, luka, ego, kekurangan. Kemudian kita itu berhenti untuk bertanggung jawab kalau hubungan rusak. Kita itu nggak mengevaluasi diri kita, langsung memutuskan, energinya ini memang nggak cocok. Padahal mungkin saja kita sendiri yang belum bisa komunikasi secara dewasa, atau kita merasa lebih tinggi dari orang lain, dan ini yang paling halus. Spiritual ego itu membuat kita merasa aku lebih sadar daripada mereka. Dalam tradisi Jawa itu ada istilahnya pas banget gitu ya, keblinger ya, tersesat karena merasa paling ngerti, paling tahu segalanya ya. Orang keblinger itu bukan orang yang bodoh ya, justru sering orang pintar, tapi terlalu percaya dirinya sudah melihat, tentunya dalam tanda petik ya, padahal ya belum tentu juga. Yang menariknya, nenek moyang kita itu sudah mengenal hal-hal semacam ini ya, sebenarnya sangat sadar soal bahaya ini.
Mereka tidak pernah mengajarkan spiritualitas sebagai pelarian. Justru mereka mengajarkan spiritualitas itu sebagai jalan untuk memperbaiki hidup. Ada konsep-konsep Jawa, konsep-konsep kedaerahan seperti kalimat memayu hayuning bawono yang artinya membuat dunia itu menjadi lebih indah, lebih baik, lebih harmonis. Ini penting karena spiritualitas sejati itu bukan tentang kabur dari dunia, tapi tentang memperbaiki dunia itu sendiri. Lalu ada juga konsep yang lain, sangkan paranindumadi, tahu dari mana kita datang dan kemana kita akan menuju. Dan ini juga bukan soal akhirat, bukan soal hari akhir. Ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semisal ada pertanyaan, dari mana perasaan ini datang? Kenapa aku merasa curiga? Kenapa aku merasa takut? Kenapa aku langsung menilai orang ini? Kan? Karena kadang yang kita anggap intuisi itu hanya sebuah reaksi otomatis dari kumpulan masa lalu kita, melihat ke dalam diri sendiri. Sebelum kamu menilai orang lain, kamu harus bertanya dulu, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diriku? Karena seringkali yang kita sebut energi orang lain itu sebenarnya adalah pantulan luka kita sendiri di masa lalu. Di Bali juga ada konsepnya juga, Trihita Karana, harmoni dengan Tuhan, manusia, dan alam. Yang artinya spiritualitas itu harus seimbang. Kalau seseorang itu mengaku dekat dengan Tuhan, tapi selalu konflik dengan manusia, selalu menghakimi, selalu merasa benar, maka itu bukan spiritualitas. Itu ego yang sedang cosplay dan jadi orang suci. Spiritualitas Nusantara yang sehat selalu punya ciri-ciri ya tentunya. Semakin dalam seseorang, semakin rendah hatinya. Semakin tinggi ilmunya, semakin halus bicaranya. Semakin kuat batinnya, semakin tenang hidupnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu bagaimana caranya membedakan intuisi sejati dengan ilusi egois? Kita butuh yang namanya kemampuan memilah dan memilih. Nah, di sini kita membutuhkan keberanian untuk menguji kebenarannya. Kita uji dengan waktu. Intuisi sejati itu tidak memaksa. Dia tidak membuat kita itu terburu-buru. Kalau ada bisikan batin yang membuat kamu panik dan harus segera bertindak, itu hati-hati. Karena banyak keputusan itu rusak lahir dari suara seperti ini. Sekarang atau tidak sama sekali. Padahal bimbingan yang benar biasanya itu memberi ruang. Dan dia juga menenangkan. Kemudian uji juga dengan ketenangan. Intuisi sejati itu datang dengan rasa damai. Bahkan kalau pesannya keras, misalnya intuisi berkata, tinggalkan hubungan ini. Kalau itu intuisi sejati, meski sedih, kamu akan merasa jernih. Tapi kalau suara itu datang dengan kegelisahan yang berlebihan, kemudian takut kehilangan, terus ada rasa ingin
membuktikan sesuatu yang harusnya tidak perlu. Kemudian ada rasa ingin terlihat spesial di mata orang lain, maka kemungkinan besar itu bukan intuisi, itu adalah ego yang sedang bermain. Selain itu, uji juga dengan kerendahan hati. Intuisi sejati itu membuat kita itu sadar, aku bisa saja salah, sedangkan ego selalu yakin benar. Ego akan berkata, aku pasti benar. Kalau setelah mendapat pesan spiritual kamu menjadi merasa paling paham, paling sadar, paling tercerahkan, nah itu perlu diperhatikan sebagai alarm besar, ya. Karena orang-orang yang benar-benar bijak justru semakin berhati-hati. Semakin dia melihat, semakin dia sadar bahwa dunia ini luas. Kemudian ada lagi uji dengan realitas. Ini sangat penting banget. Bimbingan spiritual yang benar selalu bisa dibumikan. Kalau pesan semesta kamu membuatmu malas bekerja, menolak komunikasi, menghindari tanggung jawab, meninggalkan keluarga tanpa alasan sehat, maka itu bukan pencerahan, itu pelarian. Spiritualitas yang sehat itu bukan yang membuatmu melayang, berhayal kemana-mana, tapi yang membuatmu semakin kuat itu menghadapi realitanya, menghadapi kenyataannya. Spiritualitas itu tidak menolak intuisi, tapi spiritualitas mengajarkan kita bahwa memurnikan intuisi itu, karena intuisi itu seperti air sungai. Kalau airnya keruh, kita nggak bisa melihat dasarnya ya secara nyata, secara jelas. Tapi kalau airnya jernih, kita mampu melihat dasarnya di dalamnya, apa ada batu, pasir, bahkan arusnya. Dan cara menjernihkan intuisi itu ada beberapa. Ya, ada yang dengan meditasi, tapi meditasinya bukan untuk mencari pesan ya. Banyak orang meditasi itu hanya untuk dapatkan wahyu, padahal meditasi sejati itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk melepaskan ego, terus ekspektasi atau harapan yang tinggi, rasa ingin dianggap istimewa, atau rasa takut ditinggalkan, rasa ingin mengontrol hidup. Ketika pikiran sudah bersih, intuisi itu jadi lebih jernih. Hubungan dengan manusia yang lain itu adalah guru. Ya, setiap konflik itu bukan musuh, bukan pula energi negatif. Kadang konflik itu sebuah cerminan ya. Kalau kita itu merasa orang lain toksik, mungkin ada pola di dalam diri kita itu yang belum terselesaikan atau tercerahkan. Bukan berarti kita itu salah, tapi artinya ada bagian diri kita yang perlu disembuhkan. Hubungan seperti hal tadi mengajarkan kita itu akan kedewasaan, karena spiritualitas itu tidak diuji saat meditasi. Spiritualitas itu diuji saat kita itu disalahpahami, kita itu ditolak, kita itu dikecewakan, kita itu tidak dihargai, kita itu harus saling memaafkan. Bagaikan seorang customer service ya, pelayanan itu adalah tanda spiritualitas kita itu sehat. Ini hukum yang sederhana, hukum yang simple sekali. Kalau spiritualitas kita itu membuat semakin peduli, berarti spiritualitas kita itu sehat. Kalau semakin membuat merendahkan orang lain, berarti ya dianggap sakit. Gitu aja, udah simple banget. Kalau spiritualitas kita itu membuat semakin membantu, berarti benar kita di atas cahaya. Kalau spiritualitas kita membuat semakin menjauh dan membenci manusia,
itu termasuk egois, karena kebijaksanaan sejati selalu melahirkan welas asih. Dan tidak lupa untuk evaluasi, ya, introspeksi diri. Ini latihan yang jarang orang lakukan. Setiap bulan tanyakan pada diri sendiri soal penilaian spiritual, apa yang kubuat bulan ini, atau apa aku menilai seseorang itu tanpa bukti, hanya asumsi belaka, atau kita itu merasa lebih peka dari orang lain. Intuisi itu, apakah kita itu benar-benar intuisi, apa hanya pola ketakutan kita saja. Ini penting karena intuisi tanpa evaluasi akan berubah menjadi sebuah ilusi. Pada akhirnya, spiritualitas sejati bukan tentang kemampuan membaca energi orang lain, tapi tentang kemampuan membaca diri sendiri. Bukan tentang bisa melihat takdir, tapi tentang bisa hidup bijak di dalam sebuah ketidakpastian hidup. Karena memang hidup ini tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Disitulah pintu kebijaksanaan terbuka, karena kerendahan hati adalah mata batin yang paling tajam.